Anak muda, usaha sendiri, self made, sebelum 30 beli Mercedes itu udah mantep banget. Udah mantep kok. Udah mantep banget. Cuman dia nggak kepikiran ya beli ini, kepikiran ya salah satu orang yang berjasa juga mengupgrade tujuan biar bisa meyakini bahwa ini bisa, ini di sebelah saya juga orang. Karena saya punya prinsip Pak, segala sesuatu yang masih buatan manusia bisa dibeli oleh manusia. Dan saya juga punya prinsip bahwa tidak ada sesuatu yang mahal. Yang ada kita belum punya duitnya. Oke, halo semangat Pemuda Impian Seluruh Indonesia. Hari ini saya dengan Koko lah ya, Koko Haris Chandra Limindra. Beliau ini Dede boleh. Dede. Pak Haris nih luar biasa, Koko Haris luar biasa karena saya kenal beliau dari usia yang masih sangat muda ya kan, dan latar belakang keluarganya pun bukan dari keluarga yang susah. Kalau saya kan susah nih ya kan, jadinya berjuang kan wajar. Pak Haris enggak, Pak Haris pernah cerita bahkan beliau ini belum pernah naik sepeda motor ya ketika dari sampai kuliah ya. Enggak dibilang sepeda motor sih udah, cuman emang dulu nyokap gua sempat nggak bolehin naik motor. Boleh. Jadi dari kapan udah punya mobil? Kalau dari mobil sih dari kecil papa gua udah sudah punya mobil. Iya, lu nyetir mobil ya kapan? Nyetir mobil dari SMA lah. SMA udah mulai nyetir. Tapi kalau belajarnya sih pas usia 11-12 tahun. Jadi udah dikasih bawa mobil sendiri gitu ya? Enggak juga sih. Enggak, pas SMA udah mobil sendiri ya? Pas SMA udah. Mobil sendiri. Jadi maksudnya bukan ada belakang mobil sulit, tapi hari ini beliau bisa buktikan dari usia sebelum 30 sudah beli Lamborghini waktu dia. Amin. Nah, jadi kalau saya bisa bilang ini adalah the real success before 30. Ya, dan hari ini kita akan ngobrol, dan saya yakin teman-teman para pejuang impian yang saat ini sedang berjuang pasti mendapatkan sesuatu dari kita punya percakapan hari ini. Oke Pak Haris, pertama-tama biasa coba cerita 10 tahun lalu, kan biasa ada 10 years challenge ya. 10 tahun lalu itu Pak Haris itu sosok seperti apa, orang seperti apa? Gimana Pak? 10 tahun lalu masih kuliah berarti ya? 10 tahun lagi berarti kan sekarang berarti mungkin umur 20 waktu itu. 20 ya. Berarti 20 masih kuliah sekitar semester 3 lah ya. Nah, kalau saya sih kuliah di salah satu universitas swasta. Jadi kuliah dekat-dekat Tanjung Duren lah. Dekat-dekat Grogol lah. Untar lah ya. Untar dibilang kayak apa dulunya sih, ya sombong pasti ada ya, namanya masih muda dikit-dikit. Sombong amat. Dulu sudah getol cari duit gak? Terus emang sudah punya tujuan. Kan kalau Haris ini kan yang saya tahu nih orangnya benar-benar apa yang ngotot. Artinya dari dulu mau Lamborghini ya sampai dapet. Sebenarnya gini, dari zaman SMA dulu gitu kan. Ya, saya banyak ketemu, saya sekolah di sekolah yang bisa dibilang bukan sekolah menengah ke bawah lah, sekolah menengah kaya. Dan memang rata-rata pas kebetulan teman-teman saya gitu kan, itu memang orang-orang yang memang udah kaya. Jadi sempat ketika mereka waktu SMA udah ganti handphone ini, udah beli mobil ini, sempat di hati kecil apa ya, meminta sama orang tua nggak enak gitu kan. Ya mau pengen punya gitu loh. Ya doa sih, ya suatu saat sih pengen jadi kayak gitu aja sih. Bisa kenal HWI gimana Pak? Karena kan Pak Haris ini kan latar belakang bukan keluarga yang menengah ke bawah, lumayan ya kan, ada duit, naik punya mobil, sekolahnya juga cukup bergengsi, kuliah juga ya kan, jadi secara ekonomi tidak terlalu sulit. Dan bagaimana Pak ceritainnya, gimana pas awal bisa join di bisnis HWI itu gimana? Jadi pertama-tama sih jujur ya, kalau misalkan ada orang yang nawarin, ini saya MLM loh, ini saya jual obat tuh, mungkin saya sih nggak tertarik ya. Tapi anti MLM berarti dulu? Anti. Besok ada yang datang nawarin MLM, itu sebelum pulang saya permalukan pasti. Maksudnya gimana? Jadi kalau lu di prospek MLM? Oh, saya kata-katain habis-habisan. Oh ya? Sampai orang pasti pulang. What? Sampai orang yang ngomong kadang-kadang, kamu kalau emang nggak tertarik nggak usah ikut campur. Saya pernah digituin. Oh ya? Pernah. Tetap saya bicara. Nyakitin semua. Pokoknya di skakmat gitu. Skakmat. Terus kok join HWI? Jadi cerita gini, jadi waktu itu sempat pas liburan kuliah, sempat pengen kerja sih, pengen cari duit. Sementara saya ngelihat teman-teman baik saya ada yang buka toko di Mangga 2, mereka jual-jual, mereka pegang duit gitu. Pas kuliah nih? Pas kuliah. Sementara saya pernah ada teman yang lihat rekening teman diintip dari ATM, wih duitnya banyak banget loh. Dalam hati kecil saya
perasaan yang semenjak SMA itu timbul banget gitu loh, pengen banget jadi orang kaya, cuman caranya gimana? Akhirnya saya putus buat kerja apa dulu kerja jadi kasir di PRJ Kemayoran. Oh iya, jadi kasir cuman terus? Kerja sih ya iseng-iseng iya gitu kan, ya dapat cari duit iya pasti. Nah terus nggak lama di sana ada kenal satu teman, nah teman ini jualan CMP di kasir tadi itu, di PRJ tadi PRJ. itu. Dia jualan CMP. Habis itu Terus diajakin, kamu juga jualan aja CMP-nya. Terus saya bilang, enggak, itu kan dagangan perempuan. Masa cowok jual kayak gini-ginian? Enggak deh. Oke. Awalnya nolak berarti. Awalnya nolak. Terus. Gak lama pulang ke rumah, ternyata kakak perempuan saya jualan CMP juga. Oh gitu. CMP ditawarin juga, tetap saya nggak mau, dagangan perempuan. Ya betul yang nawarin cewek semua ya. Iya. Terus masa cowok jualan obat gitu kan? Oke. Itu kan bukan profesi yang keren banget Iya, gitu kan? Iya. Oh God! No, God, please no! Dan akhirnya teman saya yang jual CMP itu ternyata reseller. Yang temen di PRJ. Iya, jadi dia bantu jual, dia belum jadi bukan distributor. member berarti. Bukan. Dia cuma jadi dia reseller, dia ngajakin lu jualan juga. Iya. Oke, terus Akhirnya kepikiran, akhirnya ajakin, udah tau MLM, saya nyarankan dia untuk join aja. Kenapa? Ya jangan mau diuntungin lah. Mau jadi reseller udah barang laku, masa mau diuntungin terus sama orang? Oke. Mendingan jadi Jadi distributor aja. kalau cici lu join. Join. Cici join. Join. Oke, terus. Akhirnya saya berpikir gak lama daripada kalau ini join nih, terus gak lama saya tanya ke perempuan saya, kira-kira kalau join kira-kira pasti untung nggak? Kalau nggak untung, kamu balikin duitnya mau nggak? Akhirnya mau. Tanya ke cici. Iya. Oke. Akhirnya mau, akhirnya oke. Oh, jadi awal join alasannya karena dijamin. Dijamin. Dijamin, dan yang kedua, ya kan namanya orang awam kan, lumayan udah ada kaki udah dong. Oh, si temen yang di PRJ tadi. Iya. itu. Jadi kan sekalian. Tapi gitu jadi kan. ketika dijamin dan ketika lumayan ada yang mau join, Iya. faktor MLM jadi nggak masalah. Nggak masalah. Pikir kan Karena yang penting cuan. siapa tahu cuan. Iya benar. Tapi memang banyak begitu ya. Iya. Belum tahu kadang-kadang orang tentang MLM udah judge duluan. Iya, betul. Tapi Karena- ketika dikasih tahu ini dijamin pasti ada untungnya dan depan mata ada untung, kayak tadi udah ada temen nih Ya. yang bisa join, ya udah jadi MLM dikesampingkan. Ya betul. Hah? Cuma kan kadang-kadang kan orang yang belum orang mau join sih, di sepengalaman sih, dia sih udah dijamin udah. Cuman mungkin apa ya? Dia belum percaya sama orang itu bakal beneran nggak dia dijamin saya gitu loh. Oke. Terus ada teman kan yang udah join di bisnis ini, dia sampai jaminin kamu kalau nggak untung kamu datang ke rumah saya aja, tak telan produknya lah, tak jamin handphone kok, dikasih handphone kalau nggak untung. Nah, akhirnya banyak orang yang percaya. Ternyata banyak orang sih dijamin karena orang nggak percaya sama orang, jadi takut kabur. Iya, kalau Haris sendiri dulu kemarin ketika join percaya karena yang jamin kakak sendiri. Ya, Kalau kakaknya bohong, ngadu ke bokap nyokap. ya kan nggak kemana-mana. Iya, nggak kemana-mana, ada di rumah gitu kan. Jadi gitu awal cerita Oleh joinnya. gitu. Dan ketika menjalankan HWI, kan pasti kan ketika namanya anak muda. Join tahun berapa ya Pak? John tahun 11, 10, 12. 2012 lah. 12. 2011. 11 akhir 11 kali ya, akhir Join. lah. Berarti 2011 tuh harus usia 22 tahun. 22 tahun. Ya kan 22 tahun kan masih anak muda. Artinya adalah kan anak muda kadang-kadang ya, tidak semua sih, kayak banyakan ngeluhnya, bapernya, terus banyak teman-teman mungkin yang apa ya, tanda kutip godain, Pasti. kencur impian ya kan. Dalam prosesnya Pak Haris ini apa sih titik baliknya dalam proses ini sehingga membuat Haris ini jadi sosok yang seperti hari ini? Yang pertama itu titik balik ketika saya direndahkan oleh orang. Jadi waktu itu saya ingat banget. Jadi waktu saya join, saya datang ke kantor HWI. Nah, jadi habis datang ke kantor HWI kebetulan ketemu dengan yang namanya teman SD. Oke. Nah, teman Jadi teman SD itu join juga. Join juga. Oke. Nah, join juga. Nah, ini istilah kata hasil belum begitu besar lah, tapi udah songong juga gitu kan. Temennya itu. Temen saya. Sombong amat. Nah, terus nggak lama suatu ketika saya pernah ada prospek nih satu temen nih. Nah, terus saya ceritain, si ini hebat loh sekarang loh, udah dapet hasil ini A B C D E. Nah, ternyata nggak lama habis itu jadinya juga join sama saya, join sama dia. Oke. Si Ceritanya. teman SD tadi itu. Terus teman SD saya cuma tepuk pundak saya gitu kan, dia bilang thank you ya udah bantuin saya. Ini beda jaringan ya? Ini beda jaringan. Oke. Jadi ceritanya di situ apa ya? Saya jadi merasa dikecilkan, saya merasa apa ya, kayak direndahkan gitu kan. Jadi
apa ya, timbul. Kenapa lu yang prospek tapi join sama orang lain? Berarti lu nggak dipercaya begitu. Ya, mungkin, tapi dulu saya pemikirannya bukan begitu. Gimana? Dulu gimana? Jadi pemikirannya adalah, wah ini orang sombong banget nih, gitu kan. Yang teman-teman saya SD saya itu kok sombong sekali gitu loh. Di sana ada satu perasaan, kepikiran begini loh, kalau dia bisa, saya juga bisa. Jadi kalau soal diremehkan sih, sebenarnya dari dulu sih saya sudah orang sering diremehin sih. Istilah kata ketemu saudara. Ketika anak muda jalanin. Iya, bukan jalanin sih. Jadi ketika sebelum-sebelumnya. Oh, sebelum HWI juga. Iya, jadi udah banyak berkaitan soal orang-orang yang ngeremehin tuh banyak. Oh, gimana namanya gimana? Jadi kayak saudara gitu kan, ngeremehin, ngecilin, ya ada Haris nggak ada Haris kan nggak ada, yang nggak tahu juga. Oh gitu. Jadi kesannya ya mandang sebelah mata lah, ya kan saudara juga menjaga jarak dengan kita lah. Cuma memang yang titik balik ya udah terbiasa diremehin sama teman dari dulu, udah sama ya keluarga juga ada termotivasi juga jadinya. Terus yang kali ini direndahin lagi oleh teman SD yang ketemu di HWI. Nah itu jadi kayaknya semua berkumpul jadi satu dan jadi apa ya, jadi baterai jadi yang mau membuktikan. Iya, membuktikan sih. Pernah belajar sih dari si Abang Porfi yang video kemarin kan. Abang Porfi gitu kan, yang namanya orang kan kalau udah sekali diinjak kan, kalau orang itu punya harga diri dia pasti bangkit. Iya. Kecuali dia nggak punya harga diri. Kecuali dia nggak punya harga diri. Diinjak cuek aja gitu ya. Diinjak cuek aja. Malah menikmati. Jadi kalau misalkan saya pribadi sih kan laki-laki gitu kan, laki-laki pasti hidup pasti dengan pride lah, dengan kebanggaan, dengan harga dirinya. Sekali diinjak, ya dia akan jadi tidak terhentikan. Yang kedua waktu itu saya ingat banget satu kejadian. Jadi itu hari kita lagi ketemu di 7-Eleven Teluk Gong waktu itu. Oke. Jadi lagi ada ketemu sama abangnya si Flores Porfi, sama yang kedua ini orang yang di sebelah saya. Oke. Jadi waktu itu mungkin saya nggak tahu juga kalau David ingat atau masih Coba kita gimana enggak. kejadian Jadi ceritanya gini. Saya ingat banget gitu kan. Jadi ketika bangun bisnis ini saya sedang mengalami yang namanya kendala. Dan ketika kendala itu gitu kan, kita bangun 2 jalur kan, kiri sama kanan. Waktu itu hari kaki saya ada satu yang kecil tuh lemah sekali. Dan lemah sekali, istilah kata kan kalau mentor yang pasti kan bantu kita pasti ya di kaki grup besar. Nah kalau mentor kita saya bantuin kayak kecil, nah di situ sekali lagi saya mengalami kok. Jadi saya berasa kayak dikasihani gitu. Jadi ya. saya dikasihani gitu kan, jadi merasa apa? Jadi terakumulasi tuh. Jadi merasa kok gue nggak dihargai lagi. Iya, udah nggak dihargai, direndahkan. Jadi kayak ngerasa gimana ya? Ya sebenarnya kalau nyalain mentor ya kan, nyalain Pak David dengan Pak Porfi nggak bisa, karena justru mereka baik banget gitu kan. Cuman timbul apa ya? Timbul satu kekuatan yang kok gue dikasihani gitu loh kan. Dan di situ mungkin harga diri itu muncul kembali. Dan di situ pun saya berjanji sama diri saya bahwa ya nggak akan dia bisa menghentikan saya lah, apapun itu, mau itu bagaimanapun caranya pasti saya kejar. Oke. Begitu. Jadi sekali lagi kejadian seolah-olah diremehkan lagi. Saya ingat banget waktu sampai sedih gitu kan, meneteskan air mata, janji sama diri gitu kan. Saya bilang kok gitu kan, saya bukan orang yang perlu dikasihani. Gitu. Oke Pak, berikutnya setiap orang biasa punya idola, tokoh idola atau inspirasi, tokoh yang memang dijadikan patokan, panutan ya kan, sehingga kata-kata dia itu diingat dan jadi bahan dasar untuk kita berproses. Nah siapa Pak? Ini boleh siapa aja sekali lagi. Siapa ya? Sebenarnya idola saya sih nggak banyak ya. Tapi idola saya yang pertama itu 2 orang yang paling berjasa buat hidup saya. Namanya yang pertama di sebelah saya kebetulan. ya. Yang kedua idola saya itu satu abang dari Flores, namanya Porfi. Dan apa-apa yang membuat mengidolakan? Jangan saya deh, Porfi aja. Enggak. Pokoknya yang pasti adalah saya merasa gitu kan, ya ketika kita jalanin sesuatu gitu kan kayak punya penunjuk arah sih. Makanya kenapa jadi seperti orang tua kedua sih jatuhnya. Jadi kayak kadang kan kalau kita jalan kan kita nggak tahu mau kemana kan, tiba-tiba di depan kita ada orang yang samping kita, yuk kita jalan ke sini. Ya rasanya seperti jadi begitu aja sih. Oke, jadi ada apa? Patokan lah gitu ya. Patokan. Dibilang ya kalau misalnya idola sih aku itu doang sih, nggak ada yang lain sih. Ya dan memang kalau bicara Pak Porfi itu memang bagus ya, karena dia membuktikan sesuatu yang tidak mungkin. Ya kan, dia dari Flores, dia berbeda dengan kebanyakan orang. Pas saya wawancara Pak Porfi juga sempat, wah gila banget ya kan, punya pola pikir dari kecil bahwa dia pengen setelah sekolah itu pengen
Kalimantan jadi beli bangku karena semua teman-temannya itu rata-rata seperti itu dan beliau buktikan bisa, nggak ada yang nggak mungkin, ya kan? Ya Pak, berikutnya Pak, dalam berproses ini pasti banyak member yang pengen tahu nih ya kan, karena kadang-kadang kan taunya suksesnya doang, enaknya aja nih pas lihat Lamborghini, enak ya, dan banyak orang berpikir seperti ini. Ya kalau saya sudah sukses mah saya semangat. Ya kalau saya sudah seperti ini ya saya semangat. Padahal kan harusnya bukan seperti itu ya, Pak. Iya, bukan seperti Iya, itu. dan memang dan saya percaya bahwa setiap sukses itu ada prosesnya. Nah, kalau dari sisinya Pak Haris nih, apa sih kedukaan, kesulitan ketika berproses itu yang paling diingat? Yang pertama sih ngerasain aja sih ketika kita lagi jatuh, itu rata-rata orang di luar sana itu jarang ada yang mau nolong sih. Cuman rata-rata mereka hanya tertawa dan mengecilkan dari jauh. Ya mungkin ini kalau sudut pandang perasaan sendiri ya. Jadi kadang-kadang kita lagi jatuh gitu kan, kadang ada orang lain yang kadang-kadang ngetawain kita lah di belakang lah dan sebagainya, kadang-kadang gitu kan. Dari situ ya muncul motivasi lagi sih. Oke. Apalagi kedukaannya. Kalau kedukaan sih Susah nyarinya kayaknya. paling kedua. Apa? Bingung lah, saya nggak tahu juga gitu, karena kalau dibilang kedukaan sih, dibilang duka yang berat banget sih Nggak ada ya. nggak ada sih. Paling cuman diketawain orang, dikecilkan orang, direndahkan orang, ya udah itu. Ya palingan apa ya? Kalau dari yang sudah saya ajak ngobrol palingan ditolak, di PHP. Ya kalau ditolak sama di PHP sih, saya sih bukan kedukaan sih, karena Ya. karena hal-hal yang seperti itu hal yang biasa sih menurut Semua saya. bisnis juga begitu kan? Pasti kalau orang yang nggak mau ditolak ya berarti dia nggak siap bisnis dengan nggak siap kaya. Iya, lagi pula mungkin Pak Haris punya mental seperti itu mungkin lihat Papa kali ya. Papa kan pebisnis ya. Iya, berbisnis. Papa pebisnis kan, dari dulu kan mau bisnis kan. Ya mungkin ya berbisnis lah, cuman ikutin siapa sih nggak tahu juga ya. Mungkin maksudnya adalah karena mungkin Pak Haris itu latar belakang keluarga yang memang pebisnis sehingga ya kayak ditolak, kayak di apa PHP ya itu biasa aja. Biasa aja sih. Gak usah lebay gitu ya kan, karena memang kita dalam menjual ataupun apa sales juga ya ditolak kan biasa aja kan, namanya pebisnis. Iya, pasti. Mana mungkin gak ditolak. Pasti. Iya kan? Kalau orang nggak siap ya jangan bisnis, Iya. jangan kaya. Tapi bahkan kerja aja bisa ditolak loh Pak. Kita kerja nih, kita bawa CV melamar di suatu Belum perusahaan. tentu diterima. Iya, ditolak namanya. Iya. Habis kita diterima pun 3 bulan gak lulus ditolak juga. Habis lulus pun kalau kita nggak perform dengan baik di PHK juga. Iya. Iya kan? Malah lebih parah lagi sebetulnya. Saya suka nanya gini Pak ke narasumber. Saya bilang kalau misalnya ulang lagi nih Pak, kembali ke 9 tahun lalu berarti ya, kalau di NW 9 tahun 10 tahun yang lalu, dan prosesnya susahnya nih, sulitnya 5 kali lebih susah daripada yang pernah dijalani, tapi hasilnya sama. Mau nggak? Mau lah. Kenapa? Ya mau lah. Mau lah ya. Siapa yang nggak punya mau kehidupan yang enak gitu kan, istilah kata. Saya ngeliatin Pak David. Wah enak lah, punya ratusan juta gitu kan, naik Mercy, bisa beli rumah, isi interior rumah yang cantik banget gitu kan. Waktu pas zaman Mercy kan, apalagi sekarang kan naik Ferrari, wih ngeri. Sombong amat. Dengar-dengar ada sesuatu kabar mau beli sesuatu yang wow gitu kan. Enggak lah, belum. Ya dibilang pengen kayak gitu sih, pengen lah. Kalau saya sih ngomong apa adanya. Hanya orang bodoh yang nggak mau hidup seperti itu. Kalau saya sih. Dan apa? Kalau misalnya diulang prosesnya lebih susah 5 kali lipat ya nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Yang penting hasilnya sama. Dan kalau saya pribadi saya begini. Walaupun sekalipun selama proses itu kaki saya harus patah, tangan saya harus patah, tapi habis itu kan tinggal obatin sembuh. Yang penting jangan mati aja ya. Jangan mati. Bang. Ya sakit sebentar kan, nikmatnya tiada tara. Rumah yang dibayar cash, ada Lamborghini di depan, ada Lexus. Aduh gede banget tuh. Saya pun lihatnya. Ini untung saya di HWI juga gitu ya kan. Kalau saya nggak di HWI, iri banget saya gitu. Mentor saya bisa aja, padahal kalau mau beli mah bisa aja. Gitu ya. Oke Pak. Jadi tadi ya dukanya nggak terasa ya sebetulnya. Ya duka sih nggak kerasa sih. Terasa. Tapi ketika kita duduk di depan setir Lamborghini, Oh itu puas banget. langsung lunas ya. Wah puas banget. Puas banget gitu. Sedikit kan. Pak tambahan dong. Pertama kali ini Lamborghini datang ke rumah apa rasanya? Jadi gini, jadi Lamborghini datang ke rumah yang pertama. Itu kan kayak dream come true kan. Jadi semalaman sebenarnya nggak bisa tidur. Sebelum datang. Belum datang. Jadi kan datangnya kan malam tuh. Oke. Cuma tanggal berapa lupa saya. Jadi pas sebelumnya itu udah nggak tidur. Nah, kerjaan saya ngapain, nonton YouTube Lamborghini Huracan, liatin terus. Ya, Liatin Hotman Paris terus. Iya pengen cepet-cepet gitu kan, gimana cara gitu kan. Pengen susah datang. Pengen
bukan cepet datang sih. Jadi gimana cara supaya saya bisa putar waktu dan lebih cepat gitu jatuhnya. Jadi biar cepetan jreng gitu kan. Udah nggak tenang lah sana sini bilang happy sih. Apa ya? Happy banget lah. Happy banget sih. Dan ketika datang itu kayak dream come true dan apa puas ya, Pak? Jadi kalau puas banget lah. Jadi kalau dipikir dulu gitu kan. Ini gila ya. Kepikiran aja enggak? Kalau flashback ya? Kepikiran enggak? Jadi kalau kepikirannya enggak, jadi kepikiran dulu waktu itu paling simpel-simpel Messi dulu, Porsche dulu. Messi aja udah wow banget ya. Udah wow banget. Anak muda, usaha sendiri, self-made, sebelum 30 beli Mercedes itu udah mantep banget. Udah mantep kok. Udah mantep banget. Cuman ya nggak kepikiran ya, beli ini kepikiran ya salah satu orang yang berjasa juga mengupgrade tujuan biar bisa meyakini bahwa ini bisa, ini di sebelah saya juga orang. Karena saya punya prinsip, Pak, segala sesuatu yang masih buatan manusia bisa dibeli oleh manusia. Dan saya juga punya prinsip bahwa tidak ada sesuatu yang mahal yang ada kita belum punya duitnya. Bener, karena gini, ini definisi mahal ya menurut saya, Pak. Mahal itu gini, contoh, ini apa gelas? 50.000. Oh mahal itu. Bakal ada yang beli nggak? Ya ada aja sih. Nggak bakal, apa 50.000 di hotel pun nggak 50.000 kok. Iya sih. Iya kan? Gelas sih, kecuali ya mungkin yang Nah, banyak jadi duit. mahal itu bukan soal berapa harganya. 50.000 sebenarnya murah kan? Maksudnya 50.000 tuh orang banyak yang punya. Iya, kan? dulu banyak yang punya. Tapi ketika ini hanya aqua gelas seperti ini yang mungkin kalau di warung itu 1.000-2.000 tapi Ya, dijual mahal 50.000 banget. jadi mahal banget. Tapi kalau misalnya kita bicara Rolex 100 juta, mahal nggak? Ya, tergantung. Ini Rolex ini Oh itu murah. murah. Kenapa? Walaupun 100 juta secara angka lebih gede, tapi ini murah karena ini nilainya tidak seperti itu. Jadi kalau bagi yang bilang ini mahal adalah bukan mahal sebetulnya. Mahal itu kalau aqua gelas 50.000. Ini mahalan. Mahal itu adalah Yang bagi nggak yang nggak punya duit. Jadi saya punya prinsip seperti itu. Dari dulu kenapa saya berani mimpi besar, Pak Haris? Karena saya berpikir bahwa itu bukan mahal. Itu belum punya duitnya aja kita. Dan kalau kita bisa cari duitnya, kita bisa kreatif cari duitnya, kita bisa beli. Dalam Lamborghini Pak Haris 6 miliar. 6 apa 6,5? 6,5. 6,5. Maaf. Sekarang naik lo harganya. Oh, naik harganya ya? Naik lo. Investasi berarti ya, Investasi. cuan ya. Nah, 6,5 miliar. Wih, gila mobil 6,5 miliar, mahal amat kan gitu kan. Itu ya sebenarnya bukan mahal gitu. Kita belum punya duit aja. Kalau udah punya duitnya mungkin kita bisa beli. Dan saya yakin teman-teman nonton video ini mungkin apalagi cowok khususnya ya. Cowok itu saya pernah dengar gini, ini ada sebuah quote seperti ini. Oh, saya nonton videonya Atta Halilintar kemarin. Dia bilang gini. Cowok itu kalau nggak suka mobil suka cewek. Ya betul. Jadi mending suka mobil aja. Kalau cowok kan suka mobil, cewek judi. Jadi Nggak bagus. Mendingan Judi mobil nggak aja ya. bagus. Mobil aja mending. Mobil aja. Jadi mahal-mahal sebagai reward buat diri sendiri. Oke, thank you Pak, luar biasa. Lanjut. Tips sukses Pak. Bagi-bagi dong, saya juga pengen tahu nih. Apa ya tipsnya apa ya? Kalau masih muda itu pergaulan sih. Jadi pergaulan tuh kadang-kadang kalau kita bergaul, apalagi anak muda kan, anak muda tuh hobinya cuma satu sih, nongkrong sama temen. Udah sih itu, karena anak-anak muda selalu kalau tanya nongkrong ngopi, udah kerjanya begitu Jadi doang. waktunya habis. Dan kalau sialnya adalah ketemu teman-teman yang enggak dan mempengaruhi yang enggak. Ya hati-hati aja sih dalam bergaul sih. Ya. Ya kadang-kadang ya saya sih maksudnya pengalaman saya juga di bisnis HWI sih, orang-orang satu sih rata-rata orang belum benar-benar maju banget sih satu sih ya, karena dia bergaul sama orang yang salah. Iya. Lingkungannya masih membuat dia buang waktu untuk hal-hal yang tidak membuat dia maju. Contohnya dia lagi putus cinta ya kan, dia nggak ngapa-ngapain ya, omset pasti turun lah Iya. ya, terus nggak lama curhat ke temennya bilang ya salah lu ngapain jual obat, emang jual obat susah, nah udah kemakan deh. Nah banyak kasus-kasus yang sekecil-kecil itu. Yuk dengan main aja yuk, nongkrong gitu ya. Jadi kan? tips suksesnya adalah kalau kita membangun sebuah tim, ya gimana caranya kita harus jadi teman terbaik dia. Oke. Jadi kalau misalnya teman terbaiknya masih ada temannya lagi, berarti Anda nggak cukup kuat tuh deketin dia. Oke Pak. Berikutnya, apa sih abis itu mau impian apa lagi? Rumah udah kece nih ya kan? Bagus banget. Belum lah, ini rumah sih masih belum ada apa-apa sih. Lamborghini udah hurakan kayak Hotman Paris ya kan. Hotman Haris nih. Mobil hari-hari Lexus ya kan. Apa tujuan berikutnya? Nah kalau saya sih apa ya, saya selalu berpikir begini, laki-laki itu harga dirinya dinilai dari kunci mobil dia pakai.
kunci mobil yang dia pakai. Ya, jadi impian yang berikutnya saya pengen banget pakai Lexus 720S. Ush. Jadi kalau habis nonton Fast and Furious yang Ya. Hobbs and Show itu Show ya. Hobbs and Show. Mobilnya si Show kan? Iya, McLaren 720S. Jadi rencananya mungkin abis beli rumah dulu lah. Oh, jadi abis ini terdekat mau beli rumah lagi. Jadi saya pengen beli rumah pengen beli tanah 700 meter. Oh, bangun. Lalu bangun Rumah impian lah, rumah pensiun impian. lah ya. Rencananya pengennya rumahnya nanti kalau mungkin pernah ke Hong Kong, Oke. itu kan ada Disneyland. Disneyland. Di situ ada ruangan, ada kayak Iron Man show gitu loh. Oke. Jadi di sana ada suasana tembok-temboknya mesin-mesinnya 3D lah gitu kan. Saya sempat ngebayang kayak gini, pengen punya kamar ruangan suite up, tapi di ruangan suite up itu ada kayak ruangannya Iron Man yang ada suite-nya banyak banget, ada kayak jubah Iron Man-nya banyak. Nanti pengen punya kayak gitu. Iron Man beneran maksudnya? Beneran. Oh, Setinggi oke. manusia. Jadi kayak sama Saroni gitu. Ya, Dia punya kan kayak gitu. dia kan? punya, Dia cuman- punya. Cuma dia patung kan? patung. Kalau lu mau suit-nya, bajunya. Enggak, Jadi pengen patung juga, cuma didesain kayak kayak baju, Iya. tapi nggak bisa dipakai beneran. Nggak bisa kan? dipakai. Pengen punya banyak. Gue pikir lu bisa kayak beneran Iron Man ya kan masuk nggak begini. Pengen bangun rumah 4 lantai sih. 4 lantai. 4 4 lantai, Pak. 700 meter. Jadi mungkin rumahnya di 500 ya, sisanya kan tamannya. Iya, ada kolam, ada taman ya. Pengen sih. Oke, Pak. Apa sih tipsnya Pak Haris bagi para pemula yang baru memulai bisnis? Pasti pengen anak-anak muda juga pengen sukses seperti Pak Haris. Nah, apa tipsnya bagi yang baru mulai pertama kali itu? Apa tipsnya? Apa, Pak? Apa Coba ya? silakan. Apa ya? Kalau namanya anak muda sih berjuang aja, percaya aja sama mentor. Karena pun saya ada di sini karena saya percaya banget sama mentor saya. Ikutin aja jejaknya. Ikutin gitu. aja. Jadi kalau teman-teman hari ini memulai bisnis apapun, kalau HWI ya di mentor di HWI-nya, Ya. kalau bisnis apapun lainnya ya ikutin aja mentor bisnisnya. Ya, nggak ikutin Tapi jangan sampai salah mentor. ikutin Jangan. aja, tapi jangan bego. Analisa dulu ya. Analisa Pikir dulu. Oke Pak, thank you banget sharingnya. Ya, sama-sama. Ini sangat-sangat menginspirasi karena beliau ini dapat hampir semuanya dari HWI. Istri juga dari HWI ya Pak? Sudah. Ini baru nikah loh. By the way ini teman-teman udah nggak single lagi, ya, udah nggak bisa digodain lagi. Dan by the way kalau misalnya teman-teman semua pengen bisnis sama Pak Haris, pengen enak nih, masih muda, masih beda umur, nggak jauh sama saya, dan pengen join di bisnis yang sedang kita tekuni dan langsung dengan Pak Haris, bisa cari Pak Haris di mana? Di follow aja Instagram saya @harishwi. Harisnya HARIS. HARIS. Nanti saya akan tulis juga di link di bawah ini ya kan. Oke, ya bisa di follow IG-nya dan bisa kalau pengen langsung japri aja ke Pak Haris langsung. Oke, terima kasih banyak Pak thank Haris, you ya. thank you ya semuanya. Bye semua.